Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan teori-teori utilitas pabrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait contoh-contoh soal dan penyelesaiannya. Baik, langsung aja teman-teman sekalian, kita akan masuk ke dalam contoh soal dan penyelesaian. Nah, di sini telah tertera di slide-nya bahwa ada sebuah pabrik kerajinan yang membutuhkan unit utilitas. Jadi pabriknya ingin mengetahui utilitas pabriknya seperti apa. Nah, konsepnya itu adalah satu adalah terkait dengan penyediaan steam, kedua penyediaan air, yang ketiga adalah penyediaan tenaga listrik, yang terakhir adalah penyediaan bahan bakar. Maka kita akan membahas terkait dengan penyediaan steam untuk yang pertama kalinya. Penyediaan steam kita hitung menggunakan PFD yang sudah diketahui. Jadi Anda cari PFD ataupun rancang bangun pabrik. Setelah Anda mendapatkannya, maka Anda harus menghitung kebutuhan steam. Terkait dengan kebutuhan steam itu telah kita hitung pada materi sebelumnya, yakni di neraca energi. Jadi contohnya kemarin kita salah satunya adalah menghitung HE atau heat exchanger dengan kode E117. Nah, setelah Anda mengetahui alat apa aja yang berfungsi sebagai penyedia steam, maka kita masukkan ke dalam Excel saja. Jadi nanti Anda tinggal menjumlahkan saja. Misalnya di sini saya mendapatkan terkait literasi bahwa untuk penyedia steam pada pabrik kerajinan dibutuhkan 1 heater 1, heater 2, heater 3, reboiler 1 dan reboiler 2. Nah, terkait dengan heater itu membutuhkan sekitar 2719,7082 kg. Terkait dengan heater 2 itu 2435,0514 kg. Nah, dan seterusnya hingga nanti dari kelima alat tersebut itu Anda jumlahkan, yang mana kita mendapatkan hasil sebesar 17.268,633 kg. Nah, itu adalah kebutuhan steam 17.268,633 kg per jam. Jadi ini adalah kebutuhan steam untuk industri kerajinan. Yang kedua, kita akan menghitung terkait dengan penyediaan air dalam industri kerajinan. Jadi seperti rumus yang kemarin, maka kita hitung dulu terkait dengan air sanitasi, yakni total dari I, terus I2 dan I3. I1 itu merupakan kebutuhan karyawan, di mana kita tahu bahwa standarnya 120 liter per hari per orang. Dimana dari hasil perancangan pabrik, jumlah karyawan yang dibutuhkan pada unit pabrik kerajinan tersebut adalah 100 orang, sehingga dimana jam kerja karyawan adalah 8 jam per hari, berarti itu satu shift. Dimana kita tahu dari beberapa literatur densitas air pada suhu ruang itu sebesar 997,08 kg per meter kubik. Maka perhitungan nilai air sanitasi untuk karyawan itu adalah, kita tahu bahwa 120 liter untuk kebutuhan per hari per orang. Maka 120 liter dibagi 24 jam per orang dikalikan jumlah pekerjanya, yakni 100 orang karyawan, dikalikan jam kerja, di mana dari 24 jam itu mereka hanya bekerja 8 jam per hari. Jadi dikalikan 8 jam per 24 jam. Hasilnya berapa? 166,67 liter per jam. Nah, perlu teman-teman ketahui, biasanya kita untuk satuannya itu menggunakan satuan kilogram per jam, sehingga Anda dengan bantuan pengetahuan terkait dengan densitas air pada suhu ruang, maka langsung saja Anda konversikan, di mana hasil dari 166,67 liter per jam dikalikan 997,08 kg per meter kubik dikalikan 1 meter kubik per 1000
liter. Kenapa? Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, sehingga ketika kita naikkan 1 meter kubik itu hasilnya adalah 1000 liter. Dan hasil dari perhitungan itu semuanya totalnya di akhir adalah 166,183 kilogram per jam. Itu terkait dengan penyediaan air untuk kebutuhan karyawan. Selanjutnya kita akan menghitung terkait dari kebutuhan air untuk laboratorium dan taman, di mana dari formulasi awalnya itu adalah sebesar 20% dikalikan kebutuhan karyawan. Kita tahu bahwa air yang dihasilkan tadi adalah sebesar 166,83 kg per jam, dikalikan langsung karena itu 20%, maka dikalikan 0,2 yang hasil terakhirnya adalah 33,24 kg per jam. Jadi itu adalah untuk kebutuhan laboratorium. Terkait dengan kebutuhan untuk pemadam kebakaran dan cadangan air, di mana kita mengetahui dari formulasi sebelumnya adalah 140% dikalikan dari kebutuhan air sanitasi, di mana air sanitasi terdiri dari air untuk kebutuhan karyawan ditambahkan dengan air untuk laboratorium dan taman. Nah, akhirnya kita mendapatkan nilai sebesar 1,4 dikalikan 166,183 kg per jam, itu adalah untuk air kebutuhan karyawan, ditambahkan dengan 33,24 kg per jam, di mana itu adalah untuk kebutuhan laboratorium dan taman. Perlu teman-teman sekalian ketahui juga bahwa kita harus mendahulukan jumlahnya itu dulu. Karena apa? Karena formulasinya adalah 140% dikalikan kebutuhan air sanitasi, di mana air sanitasi merupakan hasil penjumlahan dari air yang dibutuhkan untuk laboratorium dan taman, dan juga air untuk penyedia karyawan. Sehingga hasilnya berapa di tabulasi akhirnya? Sebesar 199,423 kg per jam. Nah, kita akan menghitung terkait dengan kebutuhan air pendingin, di mana kebutuhan air pendingin itu adalah untuk formulasinya 120% dikalikan total kebutuhan air pendingin, di mana ketika kita melihat untuk kebutuhan air pendingin dari PFD ataupun dari hasil perancangan pabrik ya, dari literatur yang telah kita kumpulkan, kita tahu ada 4 macam alat yang membutuhkan air pendingin, yakni pertama adalah reaktor, di mana dengan kode R110, cooler 1 itu adalah E117, kondensor E133, dan kondensor E153. Nah, terkait dengan kebutuhan air pendingin, kita juga bisa melihat dari PFD bahwa di situ ada kebutuhan air sebesar 14.000 kg per jam. Lalu untuk alat kedua berupa cooler adalah 6.000, kondensor kedua-duanya 30.000, sehingga totalnya adalah 80.000. Nah, dari total tersebut kita harus mengalihkan ke 120% sesuai dengan formulasi untuk menjaga jumlah air suplainya tidak macet di tengah-tengah, sehingga 1,2 dikalikan 80.000 yang hasilnya adalah 96.000 kg per jam. Untuk tahap yang kedua, kita akan menghitung terkait dengan air umpan untuk boiler. Jadi seluruh yang dibutuhkan untuk steamer dan lain-lain, kita airnya akan diumpankan pada boiler, di mana hampir sama dengan tadi, yakni 120% dikalikan total kebutuhan dari steam atau kebutuhan dari umpan boiler. Di mana dari PFD ataupun hasil perancangan pabrik kita mengetahui bahwa di situ kita membutuhkan ada 5 alat, yakni heater 1, 2, terus steamer, terus ada reboiler 1 dan 2. Di mana alat-alat itu membutuhkan air umpan yang berbeda-beda, di mana heater 1 membutuhkan 400 kg per jam, heater 2 membutuhkan 800 kg per jam, dan seterusnya hingga kita tahu bahwa reboiler kedua butuhnya adalah 1.500 kg per jam. Dari seluruh alat tersebut kita jumlahkan seluruhnya, hasilnya adalah 5.000 kg per jam.
Berdasarkan dari formulasi yang awal bahwa 120% dikalikan total kebutuhan steam, maka kebutuhan air umpan untuk boiler itu sebesar 1,2 didapatkan dari 120% dikalikan jumlah dari kebutuhan total air umpan, yakni 5.000 kg per jam. Hasilnya berapa? 6.000 kg per jam. Untuk step selanjutnya kita akan menghitung terkait dengan penyediaan air untuk air proses, yakni total air yang digunakan pada alat proses. Kita telah ketahui dari perancangan pabrik maupun PFD, ya alat-alat yang membutuhkan air untuk proses itu ada dua, satu pompa pencucian, yang kedua adalah pompa pencucian juga, di mana kedua pompa ini membutuhkan air umpan yang hampir sama, yakni 6.000 kg per jam, di mana setelah dijumlah keduanya itu adalah 12.000 kg per jam. Ini adalah kebutuhan untuk air proses. Sehingga untuk yang terakhir adalah kita membuat sebuah tabel untuk menjumlahkan keseluruhan kebutuhan air dari pabrik tersebut. Yang pertama adalah air untuk karyawan sebesar 166,183 kg per jam. Terus yang kedua air untuk laboratorium dan taman 33,24 kg per jam, dan seterusnya hingga air proses sebanyak 12.000 kg per jam. Setelah kita jumlahkan semuanya, hasil akhirnya sebesar 846 kg per jam. Nah, itulah kebutuhan air pada industri keragenan kita. Nah, selanjutnya kita akan menghitung terkait dengan kebutuhan listrik, di mana kebutuhan listrik ini didasarkan pada alat yang digunakan. Jadi kita tahu bahwa alat-alat yang menggunakan listrik di sini ada pompa heater, ada pompa pencuci, dan juga pompa kondensor, di mana masing-masing satuannya adalah HP atau horsepower. Nah, cara menghitungnya adalah Anda masukkan ke dalam Excel, lalu Anda buat tabelnya, ada alatnya apa saja, macam-macamnya, lalu ada besarnya daya dalam horsepower dikalikan jumlah alat yang digunakan. Seperti heaternya butuh 1, di mana dayanya butuh 50 horsepower, jadi kalikan saja hasilnya 50, dan nanti di total secara keseluruhan seperti kebutuhan air tadi, ternyata kita mendapatkan 358 horsepower di situ. Nah, karena biasanya untuk kebutuhan listrik kita menggunakan daya dalam bentuk watt, maka kita harus mengkonversi dari horsepower ke watt, di mana 1 horsepower itu sama dengan 745,7 watt, sehingga kita akan mengalihkan jumlah totalnya 358 dikalikan 745,7 watt. Hasilnya berapa? 266.960,6 watt, atau kita bisa menyebutnya sebagai, kalau ini kan dalam watt, maka kita masukkan ke dalam kilowatt, karena biasanya dalam pabrik kita menggunakan hitungan dalam kilowatt, sehingga hasil akhirnya 266,9606 kilowatt. Terkait dengan kebutuhan listrik pada unit pengolahan air, seperti halnya tadi kita tabulasi dulu apa saja alatnya yang membutuhkan listrik, lalu kita masukkan pada tabel, ada nama alat, ada daya, dan juga ada jumlahnya. Anda kalikan seperti pompa air sungai, itu daya HP-nya 3 horsepower, jumlahnya yang dibutuhkan adalah 2, ketika dikalikan maka hasilnya 6, dan seterusnya sampai alat terakhir. Ternyata alat terakhir adalah pompa full oil, di mana dayanya adalah 1 horsepower, jumlahnya ada 1, kalau dikalikan berarti adalah totalnya HP-nya 1 horsepower. Ketika jumlah alat-alat yang membutuhkan tadi itu dijumlahkan, hasil tabulasi akhirnya itu sekitar 326 horsepower. Sama seperti kita menghitung kebutuhan listrik pada alat tadi, itu dikalikan 745,7, di mana untuk mengkonversi dari horsepower menuju watt, di mana kita untuk
untuk kebutuhan listrik pada unit pengolahan air itu sebesar 243.098,2 watt, di mana itu adalah setara dengan 243,0982 kilowatt. Terkait dengan kebutuhan listrik untuk penerangan, kita juga harus mengetahui berapa sih jumlahnya dan berapa daya kilowattnya. Nah, dari situ hampir sama seperti apa itu namanya ketika kita mentabulasi berapa sih kebutuhan listrik untuk alat, tetapi untuk penerangan kita bisa langsung biasanya pakai kilowatt. Karena apa? Karena kita bisa dari data per ruangan kita mendapatkan berapa kilowatt untuk listrik yang dibutuhkan tiap ruangan atau tiap divisi dan lain-lainnya. Nah, di sini ternyata dari keseluruhan rancang bangun pabriknya itu kita ada 13 ruangan yang membutuhkan energi listrik. Jadi misalnya pos keamanan itu dayanya itu cuma membutuhkan 1 kilowatt, jumlahnya cuma 1 sehingga Anda kalikan jadi totalnya adalah 1 kilowatt. Ketika itu seluruhnya dijumlahkan, hasil total akhirnya adalah 316 kilowatt. Itu adalah untuk penerangan pada pabrik kerajinan kita. Nah, untuk tabel kebutuhan listrik lain-lain itu digunakan untuk menghitung alat-alat yang sifatnya adalah tambahan. Seperti apa? Freezer, AC, kompresor dan macam-macamnya. Nah, di situ kita hanya mendapatkan 3 macam alat di mana daya dan juga jumlahnya sudah ditentukan, sehingga ketika itu semua dikalikan terus itu dijumlah semuanya kita mendapatkan 110 kilowatt. Dari seluruh yang telah kita hitung, maka kita akan masuk ke dalam tabel kesimpulan akhir di mana kita bisa menghitung kebutuhan listrik dari industri kerajinan, di mana itu dari proses produksinya itu sebesar 266,9606 kilowatt. Lalu untuk unit pengolahan air 243,0982 kilowatt, untuk penerangan 316 kilowatt, untuk lain-lain 110 kilowatt, sehingga total dari kebutuhan listrik untuk industri kerajinan kita adalah sebesar 936,0588 kilowatt. Baik, terkait dengan tahap penyelesaian untuk kebutuhan bahan bakar bagi pabrik kerajinan kita. Kita menghitung ini urgensinya apa? Karena pada industri atau pabrik kerajinan itu biasanya terjadi blackout atau terjadi pemadaman secara berkala. Sehingga apa? Kita harus menggunakan genset atau generator yang bisa memenuhi kebutuhan dasar terkait dengan kebutuhan listrik untuk pabrik kita, sehingga kita akan menghitungnya di sini. Nah, kita akan mencari dari literatur terkait dengan jenis genset yang akan kita pakai. Nah, kita di sini sudah menentukan bahwa genset yang kita pakai itu adalah yang berbahan bakar diesel oil, di mana heating value dari diesel oil itu sekitar 19.200 BTU per lbs atau per pound. Nah, konversi dari 1 BTU per lbs itu setara dengan 0,2931 kali 10 pangkat min 3 kWh. Di mana kita juga mengetahui bahwa densitas dari diesel oil itu sebesar 55 lb per feet pangkat 3. Nah, terkait dengan bahan bakar, maka kita sudah tahu bahwa di sebelumnya, pada perhitungan sebelumnya, kita mengetahui total dari kebutuhan pabrik kerajinan kita sebesar 936,0588 kW. Nah, dari situ maka kita akan bagi dengan konversi dari 1 BTU ke kWh. Lalu kita bagi juga dengan heating value-nya. Sehingga apa yang kita dapatkan adalah bahan bakar yang dibutuhkan per jamnya itu adalah sekitar 166,336 lb per jam. Dari hasil perhitungan tadi, di mana kebutuhan bahan bakar itu adalah 166,336 lb per jam, berdasarkan dari basis logika perhitungan, di mana 1 lb per jam sama dengan 0,4
53592 kg per jam. Jam operasi pabrik itu adalah 24 jam per hari, di mana hari operasinya adalah 330 hari per tahun. Maka kebutuhan bahan bakarnya itu adalah 75,449 kg per jam. Dan kebutuhan bahan bakar totalnya adalah 6.141,5561 ton per tahun. Demikian tahap penyelesaian dari soal terkait dengan utilitas pabrik. Nah, untuk lebih jelasnya, apabila teman-teman ada pertanyaan dan butuh diskusi, silakan teman-teman bisa mengirimkan chat pada link sepada atau pada email dari pengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lain kesempatan.